Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurgilang Ramadan Alaris. Saya mahasiswa semester 2 Prodi PAI Pascasarjana YIN Madura. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Organisasi dan Komponen Kurikulum Pendidikan Agama Islam pada mata kuliah Pengembangan Kurikulum PAI yang diampu oleh Bapak Dr. Maimun Asai, MPDI. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam dan iman. Tak lupa sholawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia dari zaman kegelapan menjadi zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Baik teman-teman, perlu kita ketahui, kurikulum ialah segala upaya sekolah untuk mempengaruhi pembelajaran, baik itu di dalam ruang kelas, di taman bermain, maupun di luar sekolah. Nah, kurikulum sendiri memiliki beberapa fungsi, di antaranya sebagai pedoman guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, lalu juga sebagai pedoman kepala sekolah dalam melakukan pengawasan, dan juga sebagai pedoman belajar bagi siswa. Setelah menyusun kurikulum, kita memerlukan pola untuk menerapkan kurikulum tersebut. Maka perlu adanya organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum adalah pola susunan sajian isi kurikulum yang bertujuan untuk mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar. Sehingga tujuan pelajaran dapat dicapai secara efektif. Kurikulum juga merupakan sebuah kerangka dari suatu program pembelajaran untuk diberikan dan diajarkan kepada peserta didik. Organisasi kurikulum memiliki peran sebagai langkah dalam menyeleksi berbagai macam pengalaman belajar yang akan digunakan oleh suatu lembaga pendidikan. Organisasi kurikulum berperan untuk mengorganisasikan sekaligus menunjukkan peran-peran penting yang dimiliki oleh unsur-unsur dalam pendidikan berupa tenaga pendidik, peserta didik, dan segala hal yang berkaitan dengan feedback dan proses perencanaan kurikulum. Untuk memudahkan siswa dan guru dalam mencapai suatu tujuan, pembelajaran diperlukan suatu pengorganisasian, yakni organisasi kurikulum. Peran organisasi kurikulum adalah mengatur mata pelajaran serta hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran seperti alokasi waktu, jadwal pelajaran. Lembaga pendidikan berperan penting dalam memilih dan mengelola model organisasi kurikulum yang akan digunakan oleh lembaga tersebut. Karena organisasi kurikulum yang kurang tepat tentu akan mempengaruhi tercapainya tujuan pembelajaran. Oleh karena itu diperlukan untuk menganalisis dan meninjau dari berbagai aspek dalam menetapkan dan menggunakan sebuah organisasi kurikulum. Sehingga nantinya kurikulum yang digunakan dapat sesuai dan tidak bertolak belakang dengan karakter lembaga pendidikan tersebut. Sebelum berbicara lebih jauh tentang organisasi kurikulum, berikut beberapa kurikulum yang ada di Indonesia dari masa Orde Lama hingga masa kini. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 menyatakan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Seperti yang kita ketahui, terciptanya kurikulum adalah untuk mempermudah kegiatan pendidikan. Namun, beberapa kali perubahan kurikulum yang terjadi berulang kali dalam waktu yang tidak lama ini membuat kita kebingungan, sehingga kegiatan pendidikan menjadi terkendala. Berikut beberapa kurikulum yang pernah digunakan dalam pendidikan Indonesia. Yang pertama adalah kurikulum 1947 atau Rencana Pelajaran 1947. Lalu yang kedua, kurikulum 1952 atau Rencana Pelajaran Terurai 1952. Yang ketiga, kurikulum 1964 atau Rencana Pendidikan 1964. Nah, pada ketiga masa ini
belum dikenal yang ada namanya kurikulum. Lalu selanjutnya ada kurikulum 1968, lalu kurikulum 1984, lalu ada kurikulum 1994 atau separated curriculum. Nah, lalu ada juga kurikulum 2004, kurikulum 2013, lalu sekarang ya ini kurikulum merdeka. Setelah kita mengetahui beberapa kurikulum yang ada di Indonesia, mari kita bahas prinsip organisasi kurikulum. Pekerja kurikulum yang mengetahui prinsip-prinsip organisasi kurikulum akan mengembangkan program yang lebih komprehensif, konsisten, dan efektif. Dalam hal ini, Murnali Ta'ala menyebutkan beberapa prinsip umum menguraikan pekerjaan yang harus dilakukan sehubungan dengan organisasi kurikulum. Yaitu yang pertama adalah berikan ruang lingkup dan urutan dengan fleksibilitas masing-masing. Yang kedua, menyediakan kumpulan pengalaman edukatif yang sama serta pengalaman yang penting. Lalu yang nomor tiga, menyesuaikan dengan cara belajar berdasarkan tempat pembelajaran. Yang keempat, melaksanakan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dan mendorong evaluasi pertumbuhan murid dengan mengembangkan sesuai dengan tujuan tersebut. Yang nomor 5, berikan pertimbangan kepada peserta didik secara individu dan libatkan mereka dalam perencanaan kurikulum kooperatif dan usaha pembelajaran aktif. Lalu yang keenam, kaitkan gambaran pendidikan total sedemikian rupa untuk mempengaruhi iklim belajar di sekolah dan dalam masyarakat. Secara umum, banyak terdapat organisasi kurikulum, dari organisasi kurikulum yang paling sederhana sampai organisasi kurikulum yang kompleks. Namun, dalam pembahasan kali ini, organisasi kurikulum yang saya sajikan hanya yang relevan dengan pendidikan agama Islam. Di sini terdapat 4 organisasi kurikulum yang terdapat pada kurikulum pendidikan agama Islam. Yang pertama adalah kurikulum mata pelajaran terpisah atau separated curriculum. Separated curriculum pada mulanya berasal dari zaman Yunani kuno. Orang Yunani mengajarkan berbagai bidang studi seperti kesusasteraan, matematika, filsafat, dan ilmu pengetahuan ditambah dengan musik. Mereka mengadakan 2 trivium, gramatika, retorika, dan logika, dan quadrium, ini aritmatika, geometri, astronomi, dan musik, yang kemudian dikenal dengan The Seven Liberal Arts, yang diberikan pada pendidikan umum. Organisasi kurikulum ini merupakan yang paling tua dan paling banyak dipakai dalam lembaga pendidikan Islam hingga saat ini. Kurikulum ini diberi nama mata pelajaran terpisah karena mata pelajaran yang ada di dalamnya terpisah-pisah. Penekanan penyajian dari bahan pelajaran atau bidang studi yang menyebabkan berbagai macam pelajaran mempersempit ruang belajar. Dalam prakteknya, tanggung jawab terletak pada setiap pendidik. Selanjutnya ialah organisasi kurikulum mata pelajaran gabungan atau correlated curriculum. Organisasi kurikulum ini memilah mata pelajaran yang memiliki keterkaitan, lalu mencoba untuk menghubungkannya. Jika sebelumnya mata pelajaran terpisah-pisah, maka pada kurikulum ini berupaya untuk menyederhanakannya. Hal ini dilakukan agar pembelajaran menjadi lebih efisien. Misalnya, pada mata pelajaran Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Sejarah dan Kebudayaan Islam, disatukan menjadi mata pelajaran pendidikan agama Islam. Lalu yang ketiga, ada organisasi kurikulum terpadu atau integrated curriculum. Yang dimaksud dengan kurikulum terpadu adalah kurikulum yang menyajikan bahan pembelajaran secara unit dan keseluruhan tanpa mengadakan batas-batas satu pelajaran dengan yang lainnya. Tujuan organisasi kurikulum ini ialah memberikan pembelajaran yang bermakna bagi siswa dan menawarkan pembelajaran yang lebih holistik dan terintegrasi. Materi pembelajaran disusun berdasarkan tema-tema atau masalah-masalah yang relevan dengan kehidupan siswa.
dan siswa diarahkan untuk melakukan kegiatan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya dalam rangka memecahkan masalah tersebut. Contohnya, penerapan kurikulum terpadu dalam pendidikan Islam sebagai berikut ini. Misalnya, guru memberikan sebuah tema tentang etika pergaulan dan komunikasi dalam Islam. Dalam tema ini mencakup beberapa pelajaran, di mana seperti konsep akhlak yang mengajarkan senantiasa berbuat baik kepada sesama, dan sejarah kebudayaan Islam yang menggambarkan contoh-contoh kebaikan dari para sahabat, serta kajian Al-Quran dan hadis yang menyoroti nilai-nilai tentang etika pergaulan dan berkomunikasi yang baik dalam Islam. Lalu yang keempat adalah kurikulum bidang besar atau broad fields. Al-Inwan System atau Nazariyatul Wadah, begitulah kurikulum ini biasa disebut, yaitu bentuk kurikulum yang terdiri berbagai mata pelajaran disajikan dalam satu mata pelajaran atau satu bidang studi. Dalam organisasi kurikulum terdapat beberapa faktor penting yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ialah ruang lingkup atau scope. Setiap organisasi kurikulum memiliki ruang lingkupnya masing-masing. Hal itu membuat kegiatan dan pengalaman yang didapat juga akan berbeda. Ruang lingkup kurikulum harus melalui proses penyesuaian terhadap visi misi sekolah, standar kompetensi sekolah, dan tujuan pendidikan. Setelah memilih dan menentukan ruang lingkup bahan pelajaran, kemudian disusun dalam organisasi kurikulum tertentu sesuai dengan yang diinginkan. Lalu yang kedua, perlu memperhatikan urutan agar proses kegiatan belajar mengajar menjadi lebih baik. Diperlukan untuk menentukan urutan bahan pelajaran yang akan diajarkan oleh guru. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi tersendatnya proses pembelajaran. Seperti murid harus terlebih dahulu bisa penjumlahan untuk bisa belajar perkalian. Lalu juga seperti murid harus bisa mengeja untuk bisa membaca buku dengan lancar. Lalu yang ketiga, kesinambungan atau continuity. Hal ini perlu diperhatikan karena mempengaruhi jalannya pembelajaran. Jika tidak memperhatikan kontinuitas, materi pembelajaran dapat terjadi pengulangan, sehingga akan membuat siswa menjadi bosan. Atau juga dapat membuat siswa kesulitan memahami pelajaran karena tidak sesuai dengan kemampuannya. Yang keempat adalah terpadu atau integrated. Faktor ini berangkat dari asumsi bahwa bidang-bidang kehidupan memerlukan pemecahan secara multidisiplin. Artinya, jika guru menggunakan separated kurikulum, maka besar kemungkinan pengetahuan yang diperoleh peserta didik menjadi terlepas-lepas dan tidak fungsional. Maka dari itu, harus ada fokus pada permasalahan yang perlu dipecahkan berdasarkan bidang-bidang kehidupan. Lalu yang nomor 5 ialah keseimbangan atau balance. Keseimbangan ini dapat dipandang dari dua segi, yaitu keseimbangan isi, yaitu tentang apa yang dipelajari. Yang kedua, keseimbangan cara atau proses belajar. Saat menentukan mata pelajaran yang akan diajarkan, sangat penting untuk memperhatikan faktor keseimbangan. Selanjutnya, perlu memperhatikan waktu. Kurikulum akhirnya harus dituangkan dalam bentuk mata pelajaran atau kegiatan belajar, beserta waktu yang disediakan untuk mata pelajaran masing-masing. Selanjutnya, kita akan membahas tentang komponen kurikulum, di mana yang pertama ialah tujuan. Tujuan kurikulum pada hakikatnya adalah tujuan dari setiap program pendidikan yang akan diberikan kepada anak didik. Mengingat kurikulum adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan, maka tujuan kurikulum harus dijabarkan dari tujuan umum pendidikan ke dalam sistem pendidikan nasional. Tujuan umum pendidikan dijabarkan dari sebuah falsafah bangsa, yaitu Pancasila. Pada tujuan pendidikan memiliki klasifikasi mulai dari tujuan yang paling umum hingga tujuan yang paling khusus. Tujuan pendidikan diklasifikasikan menjadi 4, yaitu tujuan pendidikan nasional atau TPN,
tujuan institusional, tujuan kulikuler, yang keempat tujuan pembelajaran instruksional. Lalu komponen yang kedua ialah materi atau isi. Materi atau isi program kurikulum adalah segala sesuatu yang diberikan kepada anak dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan. Isi atau materi kurikulum pada hakikatnya adalah semua kegiatan dan pengalaman yang dikembangkan dan disusun dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Isi kurikulum atau pengajaran bukan hanya terdiri atas kumpulan pengetahuan atau kumpulan informasi, tapi harus merupakan kesatuan pengetahuan terpilih dan dibutuhkan bagi pengetahuan, baik bagi pengetahuan itu sendiri maupun siswa dan lingkungannya. Dalam praktiknya, untuk menentukan materi pembelajaran, perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama ialah harus valid. Ya, ini lembaga atau sekolah harus benar-benar menguji kebenaran materi yang akan diberikan kepada peserta didik. Di samping itu juga, materi yang diberikan merupakan materi yang aktual, tidak ketinggalan zaman, dan memberikan kontribusi untuk pemahaman ke depannya. Yang kedua, memilih materi yang penting untuk dipelajari peserta didik. Lalu yang ketiga adalah kebermanaan. Dalam menentukan materi, perlu mempertimbangkan manfaat akademis dan non-akademis, di mana manfaat akademis ialah materi yang memberikan dasar pengetahuan kepada peserta didik yang nantinya akan dikembangkan pada saat menginjak pendidikan yang lebih tinggi. Lalu manfaat non-akademisnya adalah memberikan pengetahuan dan pengalaman yang nantinya diharapkan dapat digunakan dalam kehidupannya sehari-hari. Lalu selanjutnya, layak untuk dipelajari. Yang dimaksud materi yang layak itu ialah materi yang lebih aktual, yang lebih penting, dan lebih memungkinkan untuk dipelajari. Karena setiap lembaga pendidikan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang kelima ialah menarik minat. Materi yang dipilih hendaknya menarik minat dan dapat memotivasi peserta didik untuk mempelajari lebih lanjut, serta menumbuhkan rasa ingin tahu, sehingga memunculkan dorongan untuk mengembangkan kemampuan mereka sendiri. Komponen yang ketiga ialah strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang tepat akan mempermudah untuk tercapainya suatu tujuan pembelajaran. Strategi merupakan salah satu cara dalam menyampaikan materi agar peserta didik lebih cepat memahami. Strategi pembelajaran merupakan tindakan nyata dari guru dalam melaksanakan pembelajaran melalui cara-cara tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Dalam praktik implementasi kurikulum sekolah atau perguruan tinggi di Indonesia, selama ini setidaknya dapat diidentifikasikan menjadi dua kelompok strategi pembelajaran, yaitu strategi pembelajaran yang berpusat pada guru atau teacher center learning, dan juga strategi pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student center learning. Komponen yang keempat adalah evaluasi. Evaluasi adalah kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap lembaga pendidikan. Hal ini sangat penting untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa, tingkat pembelajaran yang dilakukan, serta efektif atau tidaknya suatu pembelajaran. Seringkali kita temukan ketika guru akan melakukan evaluasi, siswa merasa takut, bahkan malas. Pada kenyataannya, evaluasi ini sangat berdampak bagi siswa. Dalam proses pembelajaran, evaluasi sering dianggap sebagai kegiatan akhir dari suatu proses kegiatan. Evaluasi sebagai alat untuk melihat keberhasilan dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu tes dan juga non-tes. Tes sendiri dalam membuat instrumen tes tidak bisa sembarangan. Instrumen tes harus melalui dua tahap pengujian, yaitu uji validitas dan juga uji reliabilitas. Tes dapat dilakukan individu ataupun berkelompok. Tes ini lebih mengarah kepada nilai kemampuan atau pemahaman dalam suatu materi pembelajaran. Sedangkan non-tes, seperti tes, instrumen non-tes juga harus melewati uji validitas dan reliabilitas. Non-tes lebih banyak digunakan dalam menilai aspek tingkah laku termasuk sikap, minat, dan juga motivasi. Ada beberapa jenis non-tes sebagai alat evaluasi, diantaranya seperti wawancara, observasi, studi kasus, dan skala penilaian.
Melalui evaluasi, kita dapat melihat kekurangan dalam pemanfaatan sebagai komponen pembelajaran. Evaluasi selalu berhubungan dengan dua fungsi. Yang pertama, fungsi sumatif dan juga fungsi formatif. Fungsi sumatif adalah apabila evaluasi itu digunakan untuk melihat keberhasilan suatu program yang direncanakan. Oleh karena itu, evaluasi sumatif berhubungan dengan pencapaian hasil suatu program. Evaluasi sumatif dilakukan untuk menilai keberhasilan siswa ketika telah berakhirnya suatu program pembelajaran. Evaluasi sumatif dilakukan biasanya pada akhir semester. Lalu, evaluasi formatif dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung untuk melihat kemajuan pembelajaran siswa. Oleh karena itu, evaluasi formatif dilakukan selama program berlangsung. Jadi, evaluasi ini dapat pula berfungsi untuk memperbaiki proses pembelajaran. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.